Waktu itu saya masih berumur 8 tahun. Saya tinggal di rumah kakek saya di daerah Babai. Saat itu kakek saya sedang pergi mencari kodok dan saya tinggal sendirian di rumah kakek. Karena saya waktu itu masih kecil, jadi saya masih agak takut sendirian. Karena rumah itu sangat tua dan rumah itu bekas peninggalan almarhum nenek moyang saya. Dan di saat itu tiba-tiba listrik mati dan saya sendirian di rumah saat itu. Saya merasa lapar dan saya memberanikan diri untuk makan di dapur dengan cahaya lilin seadanya, dan ketika saya makan, saya mendengar suara keras. Saya terkejut dan saya langsung berlari ke kamar tanpa mementingkan lilin dan tangan saya yang masih ada bekas makanan. Saya pun langsung menutupi tubuh saya dengan selimut hingga tertidur. Keesokan harinya, saya pergi ke sekolah di dekat rumah kakek saya. Saya duduk dekat jendela dan saya bingung melihat pohon beringin besar di samping rumah tua kosong yang kebetulan persis di samping rumah kakek saya. Saya merasa heran karena sebelumnya pohon itu tidak ada. Saya bertanya dengan teman sebangku saya, kamu lihat nggak pohon beringin itu? Ucap saya. Tapi kata teman saya, nggak ada apa-apa di sana. Setelah pulang sekolah, benar saja, pohon itu hilang tanpa jejak. Saya heran 7 galaksi karena melihat kejadian aneh dan saya berpikir mungkin pohon tadi hanya halusinasi. Setibanya di rumah saya langsung ke kamar dan menatapi rumah tua itu dan saya melihat bayangan lewat dengan cepat. Saya langsung berbaring dengan badan lemas dan saya pun tertidur. Saya bangun, ternyata hari sudah malam dan saat itu mati lampu lagi. Saya di rumah dengan kakek saya dan saat saya melihat ke jendela, ada wajah penuh darah di jendela di rumah kosong itu. Wajah mengerikan itu berlumuran darah dan tersenyum mengerikan menatap saya. Saya tidak bisa bergerak dan saya pun pingsan. Keesokan harinya, saya menceritakan hal itu dengan kakek saya dan kakek saya bilang kalau saya memiliki indera keenam yang bisa melihat makhluk halus, dan kakek saya bilang kalau rumah itu dulu dihuni oleh salah satu keluarga yang tewas mengenaskan. Kakek saya kemudian memasuki rumah itu dengan membawa kopi hitam, telur asin, dan sebilah lidi. Sekilas saya mendengar kakek saya bilang, yang ada di sini jangan mengganggu cucuku lagi. Dan mulai saat itu, aku tidak pernah melihat atau diganggu hantu itu lagi.